Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Dialog Dewan bersama saya Titi Sekar. Seperti biasa, ada obrolan menarik bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Sleman dan kali ini bersama dengan salah satu Sri Kandi yang ada di Gedung Dewan Kabupaten Sleman. Kali ini ada Ibu Hajah Ismi Sutarti SH. Bu Ismi, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya, Bu? Sehat, segar dan iya. tetap bersemangat. Tetap bersemangat. Memang harus seperti itu. Apalagi Bu Ismi ini kembali untuk berada di jajaran DPRD Kabupaten Sleman ya Bu ya, untuk melanjutkan tugas yang mungkin kemarin masih ada obsesi yang belum terselesaikan, masih ada gebrakan-gebrakan yang belum ya Bu ya, belum ini tuntas dilanjutkan lagi. Ya, ini saatnya Bu Ismi untuk kembali melanjutkan perjuangannya di DPRD Kabupaten Sleman. Dan kali ini podcast Dialog Dewan kita akan membahas ya Ibu ya mengenai pemberdayaan masyarakat, kunci sukses menuju kemandirian dan juga kemajuan di Kabupaten Sleman. Bicara dengan masyarakat yang berdaya itu menjadi sebuah power untuk sebuah daerah. Di Sleman sendiri pemberdayaan masyarakatnya seperti apa Bu Ismi? Saya lihat sudah sangat baik Mbak, karena dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten pun juga lumayan tinggi, signifikan ya, dengan keinginan masyarakat. Ya, yang penting bagaimana kami anggota dewan mendorong masyarakat untuk menggerakkan masyarakatnya dengan berkelompok. Kemudian ketika memang belum mampu, misalnya membuat produk apa, ya kita mengajukan bantuan pelatihan kepada dinas terkait. Mau apa yang digiati, misalnya kepingin jadi bikin baju, tukang jahit, konveksi, ya kita ajukan untuk pelatihan menjahit di Dinas Tenaga Kerja. Kemudian kalau mau masak itu bisa lewat beberapa jalur Mbak. Ya bisa lewat Dinas Tenaga Kerja, bisa lewat dengan anggaran BKK yang melalui kelurahan itu. Nah, yang itulah yang saya lebih tertarik di situ, karena saya bisa menuangkan ide-ide di situ. Langsung terjun bersama dengan masyarakat seperti itu ya. Saking asiknya ingin segera ngobrol sama Bu Ismi itu sampai lupa memperkenalkan ya kalau Bu Ismi ini merupakan anggota dewan dari Partai Nasional Demokrasi ya, Dapil 5 ya Bu ya. Nggak cuma itu saja, Bu Ismi juga sebagai anggota fraksi P3 Nasdem DPRD Kabupaten Sleman, anggota Komisi C, anggota Banggar, kemudian juga anggota Kaukus Perempuan Parlemen ya DPRD Kabupaten Sleman. Nggak capek Bu semuanya diambil? Ya inilah semakin banyak kegiatan, semakin semangat, semakin sehat saya merasa begitu. Kembali ke masalah pemberdayaan masyarakat tadi Bu Ismi tertarik untuk lebih terjun ke masyarakat untuk mengajak masyarakat. Yuk kalian pengen apa nih? Kalian berusaha apa nih? Mari sampaikan aspirasi. Kenapa sih Bu lebih memilih untuk mendekati masyarakat secara langsung? Ya karena secara kasat mata ya kita bisa melihat, saya bisa duduk di lembaga dewan karena masyarakat, karena dipilih oleh sebagian besar masyarakat di pedesaan, karena saya tinggal di pedesaan, ya otomatis saya harus lebih memperhatikan mereka. Jadi terkait dengan apa yang digeluti sekarang, misalnya di suatu tempat, di situ kok ada pertanian yang maju, kemudian perikanannya. Itu saya mendorong perempuannya untuk bagaimana ikut terjun di situ dengan mengolah hasil dari yang dihasilkan bapak-bapak. Tunggu dulu, kenapa harus perempuan daripada bapak-bapak? Mungkin ya. Mungkin karena saya terlahir perempuan juga. Jadi bagaimana saya ingin memajukan perempuan di lingkungan saya ini agar bisa mendapatkan penghasilan, mendapatkan tambahan penghasilan dan tidak hanya mengeluh saja. Sekarang misalnya kita lihat di pertemuan-pertemuan ibu-ibu, seringkali obrolannya itu
apa-apa naik, Iya. kemudian sulit, ya Mahal, mahal, cari uang bla bla susah gitu bla. ya Lah, Bu ya. itu saya dorong untuk bagaimana dia bisa bekerja di rumah tapi menghasilkan uang, Iya. anaknya tidak terlantar. Nah, itulah. Keluarga tetap kepegang, intinya Betul. seperti itu ya Injih, Bu ya. injih Mbak Oke, Sekar. kalau kita berbicara masalah apa namanya pemberdayaan Ya, masyarakat, tentu ya, harus ada regulasi, harus iya, ada peraturan-peraturan yang ikut mengatur sebelum kita iya, lebih jauh. iya. Sementara di Kabupaten Sleman sendiri seperti apa Bu tentang regulasi pemberdayaan masyarakat? Ya sudah ada perdanya Mbak, eh, dan sudah dilaksanakan. Kemudian untuk yang melalui pemberdayaan melalui BKK itu ya memang bantuan keuangan khusus yang disalurkan lewat kalurahan. Lah itu ya sudah ada aturannya ya saya kebetulan tidak begitu hafal ya tentang aturan-aturannya, tapi kami sudah melaksanakan, insya Allah tidak melanggar. Jadi untuk pemberdayaan masyarakat, misalnya mau mengajukan bantuan itu memang harus berkelompok, itu salah satunya. Kemudian harus ada notulen yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut berjalan dengan baik. Kemudian bendaharanya, keuangannya seperti apa, adakah pertemuan rutin, bla bla bla. Oke. Nah, kalau biasanya berkaitan dengan bantuan nih Bu, biasanya ada legalitas yang harus dipenuhi. Sementara kalau misalnya kelompok masyarakat nih, kita nggak punya badan hukum nih, kita nggak punya legalitas nih, bagaimana Bu caranya untuk mereka bisa mengajukan? Ya, untuk podcast sekarang ini kita fokuskan di bidang pertanian, perikanan ya Mbak ya. Kemudian peternakan juga boleh, Dan nanti wanita ya, Bu, sedikit-sedikit ya. ya. Itu legalitas yang kami sodorkan ke dinas itu adalah sudah dicatatkan di notaris. Oke. Jadi setelah mereka berjalan organisasinya, kemudian dikukuhkan oleh kalurahan beserta dinas, kemudian kita daftarkan di notaris. Nah, sehingga selama saya menjabat jadi wakil rakyat ini, saya belum pernah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang fiktif. Saya tidak mau itu. Jadi semuanya sudah sesuai dengan prosedur seperti itu ya Bu. Insya Allah Oke. demikian. Iya, oke. Jadi memang bisa dipertanggungjawabkan dan itu memberikan kenyamanan juga keamanan bagi masyarakat untuk melakukan itu saya ya. tidak ingin masyarakat melanggar. Iya. Oke. Kalau kita tadi Bu Ismi sudah kasih clue-clue sih. Kita mau membahas mengenai perempuan, kita mas wanita yang berdaya, yang bisa dari rumah. Ini apa Bu yang ada di Kabupaten Sleman yang bisa kita angkat dari kaum wanita dan juga pemberdayaan masyarakat? Oke, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa saya ingin fokus membicarakan tentang pertanian, perikanan dan peternakan yang ada hubungannya dengan perempuan dan pemberdayaannya. Lah itu Mbak, jadi di suatu wilayah misalnya itu sudah ada kelompok ikan, kelompok ikan namanya KPI apa bla bla bla. Kemudian di situ saya minta untuk ibu-ibunya bagaimana bisa mengolah hasil perikanan tersebut. Kemudian di sisi lain saya juga membantu program pemerintah Kabupaten Sleman yang mencanangkan untuk nanti di tahun 2025 ini setiap padukuhan terbentuk sebuah KWT, kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani. Nah, itu kan bergeraknya mereka belajar menanam, kemudian menanam sayur di lahan pekarangan yang ada, tidak harus di lahan pertanian, kemudian juga belajar memelihara ikan karena diberi juga lahannya untuk misalnya dari terpal itu Mbak, kemudian juga beternaknya beternak ayam petelur. Nah ini kalau mereka diajari menanam misalnya pohon bayam, kangkung, cabai yang penting Bu biasanya ya, karena kalau nggak ada cabai itu bagaimana bisa menghasilkan yang maksimal. Lah itu kan kita mestinya mendatangkan pelatihnya dari dinas. Kita ajukan juga anggarannya. Nah kemudian setelah mereka bisa menghasilkan harus bisa mengolah. Jadi ikan tidak hanya digoreng saja, tapi bagaimana ikan bisa diawetkan untuk nantinya setiap waktu bisa anak-anak pun memanfaatkannya. gitu ya Bu ya.
cucu-cucu saya saja sudah bisa kok goreng nugget ikan Oh itu. iya. Iya. Nah, permasalahannya kan sekarang tidak semua orang nih Bu, ketika mereka diberikan alternatif nih Iya. ikan bisa diolah dengan cara lain. Ah udah deh gampang, goreng aja udah selesai daripada harus rumit kayak gitu loh Iya, Bu. iya. Bagaimana menghadapi orang-orang yang masyarakat yang seperti ini Bu? Ya kita pahamkan, kalau produknya terlalu banyak, Iya. kalau tidak habis sekali makan terus mau untuk apa? Lah, mestinya kan diolah untuk yang bisa diawetkan sehingga menjadi sebuah lauk yang ketahanan pangan gitu loh Mbak. Oke. Jadi baru kemarin saya melaksanakan dari anggaran BKK juga itu pelatihan pengolahan ikan di suatu wilayah di Sumberadi. Oh, nggih. Nah, di sana dilalahnya PPL-nya yang namanya Mbak Mita itu ya Allah sergep banget Oh Mbak. nggih. Saya sampai Mbak ya ampun kok begitu getolnya Iya. mendampingi masyarakat kaum Totalitas ya, Bu, perempuan. ya? Iya, totalitas banget. Malah ini melontarkan ide untuk mencegah stunting, ya, karena sekarang kan pemerintah lagi getol-getolnya Iya, mencegah benar. stunting ya di anak-anak kita. Yang sesungguhnya stunting itu tidak hanya karena asupan makanan, tapi juga air bersih, kemudian juga asap rokok dan yang lainnya. iya. Nah, ini saya mengambil yang tentang asupan ya biar anak-anak kita itu bisa makan makanan yang bergizi dengan biaya yang murah karena Iya. bisa memproduksi Iya, sendiri. sendiri. Nah, itu kami kemarin mendatangkan pelatih untuk melatih mengolah ikan lele menjadi nugget. Oke, iya. Kemudian menjadi bakso juga. Oke, iya. Bu Ismi, kalau kita berbicara masalah Sleman nih ya, pemberdayaan masyarakat itu kan Sleman daerahnya ya, tipografinya itu bermacam-macam. Ya. Ada yang memang bisa untuk lahan pertanian, ada juga yang sudah bisa kita sebut Sleman itu sudah masuk di perkotaan seperti itu. Nah, itu bagaimana pemerataan tentang pemberdayaan masyarakat ini terutama yang kelompok wanita tani itu, Bu? Yang tidak punya lahan pertanian Ya. kita arahkan untuk menanam di pot. Oke. Sekarang itu bekas galon Ya, minuman itu kan ya. bisa toh untuk itu. Kemudian hidroponik juga bisa. Tapi akan lebih murah ketika pakai pot yang bekas Ya, galon itu. ya, Jadi, sehingga namanya pemanfaatan lahan pekarangan Mbak, bukan pertanian lagi. Oke. Sehingga di perkotaan pun saya juga punya rumah di Godean. Lah itu tetangga-tetangga saya juga ada KWT-nya. Padahal saya lihat tidak memungkinkan untuk terjun ke pertanian di Yang dengan sawah lahan begitu yang besar ya. Nah, setelah saya lihat ternyata hanya memakai tabung pot itu. Iya, Jadi, tapi untuk memulainya memang harus iya, ada ini dulu ya Bu ya, ya greget dulu ya Bu ya. didorong, disemangati, Iya, kemudian iya. ya terus diberi contoh-contoh. Oke. Selain ke pengolahan nih Bu, tadi Bu Iya. Ismi menyampaikan bahwa KWT ini juga diajari cara mengolah. Iya. Selain mengolah, apalagi alternatif yang bisa dilakukan oleh KWT ini untuk mengembangkan Bu hasil dari pertanian perikanan yang ada di daerah masing-masing? Nah, setelah bisa mengolah, bisa dikonsumsi sendiri, mestinya mereka meningkatkan usahanya dengan nantinya bisa dijual di UMKM Mbak. Oke. Jadi untuk menghadapi program pemerintah sekarang ini makan siang bergizi, lah ini sebuah peluang Mbak nanti untuk bisa dijual di catering-catering yang katanya ya mudah-mudahan ini berhasil besok itu semua catering di Kabupaten Sleman yang sudah terdaftar itu bisa menyediakan bagi anak-anak kita makan siang gratis yang memang dipasrahkan kepada pembuat-pembuat catering ya, pembuat makanan lah. Ini kalau memang program ini bisa berjalan kan besok bisa dijual di situ sehingga selain untuk konsumsi sendiri bisa untuk menambah pendapatan. Itu cita-cita Mbak. Iya, oke, cita-cita. Tapi kan setidaknya sudah ada ya Bu, Iya, yang sudah dilakukan itu di daerah sudah. mana tadi Bu? Di daerah Sumberadi. Sumberadi, Ya, kebetulan di namanya di Padukuan Lebak Mburian itu kebetulan memang dulu agak terpinggirkan, tapi sekarang sudah greget ingin maju. Iya. Butuh waktu berapa lama Bu untuk bisa ibarat kata menyadarkan ya? Pertama kan pasti akan ada hambatan ya Bu ya. Saya biasa jemput bola Mbak, saya pancing ya kita mau hanya seperti ini terus kemudian itu hasil ikan bapak-bapak itu kalau tidak kita
olah, kita manfaatkan, kita yang ya benar lah, misalnya untuk dibakar, digoreng sudah laku. Tapi nih ada sisa terus mau diapain? Nah, itu mereka timbul sendiri. Kemudian Bu Ismi, kami pokoknya ingin dilatih bla 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 bla. Gitu. Sehingga ya hanya sebuah pancingan-pancingan, kemudian gambaran-gambaran ke depan seperti apa, itu sudah membuat motivasi mereka untuk maju, Mbak. Oke, nah kalau ada nih kelompok masyarakat yang ingin meminta ya bantuan untuk boleh dong Bu, kita juga diadakan pelatihan, ini harus kemana gitu Bu? Ya, tentunya kalau saya berharap menghubungi teman-teman saya sendiri yang memang bisa langsung ke bergerak. Bu Ismi ya berarti ya. Iya. Oke, maksudnya kan ketika sudah Bu Ismi sudah membuka, oh iya berarti nyarinya Bu Ismi seperti itu ya. Nanti kan pasti akan diarahkan kemana-kemana seperti itu dan ya. saya sudah sampaikan ke masyarakat di konstituen saya. Sekarang untuk pembangunan fisik sudah kita lalui, jalan-jalan sudah bagus. Sekarang saatnya kita lebih ke pemberdayaan masyarakat. Saya sampaikan ke Pak Lurah untuk bagaimana nanti PKK Padukuhan itu untuk bisa membentuk KWT, kemudian dilatih untuk pengolahannya juga, selain juga menanam untuk nanti hanya dijual, tapi kalau bisa memasak hasil tanaman itu juga akan lebih kalau beragam kan tidak bosan, Mbak. Oke. Nah, kalau kita misalnya sudah memberikan pelatihan Bu kepada KWT, mereka sudah sampai mengolah segala macam itu, kemudian nanti ke pemasarannya, perizinannya pun seperti apa? Ya nanti kita dampingi Mbak untuk setelah mereka benar-benar mampu, kemudian memang layak jual, ya nanti pelatihnya ganti lagi, bukan dari pertanian, tapi dari Dinas Perdagangan untuk nanti packagingnya, kemudian kemananya memasarkan, lah itu di Dinas Perdagangan ada. Oke. Jadi memang sudah dipersiapkan ya Bu ya iya, untuk insya Allah. semuanya. Oke, Bu Ismi sebagai anggota Dewan apa yang bisa Ibu lakukan untuk terus menggenjot ya pemberdayaan masyarakat supaya ini juga merata di seluruh Kabupaten Sleman gitu, karena kan potensinya bisa dibilang nggak sama kan Bu, misalnya di lereng Merapi. Kalau misalnya ini ikan, enggak, kita ke pertanian buah atau apa seperti itu Bu. Lah ini nanti akan saya sampaikan ke dinas terkait bagaimana menggerakkan KWT ini tidak hanya untuk nanam sayur, kemudian juga perikanan dan peternakan, tapi bagaimana mereka bisa kalau memang cocok bisa buah, bisa bunga, yang mana itu bisa mendatangkan hasil. Jadi kami harus bekerja sama dengan dinas terkait, Mbak. Mudah-mudahan saja nanti untuk yang lain PPL-nya seperti di PPL kami itu, seperti Mbak minta, etos kerjanya bagus, semangatnya tinggi. Request ya Bu, ya request saya lah yang kayak gini gitu ya. Walaupun memang manusia beragam ya. Masalah kendala ada Bu, biasanya apa yang menjadi tetap dong pasti ada. Pasti, itu apa Bu Ismi? Di setiap kelompok itu ya pasti ada kerikil-kerikil kecil. Yang misalnya, mana Bu? Misalnya sesungguhnya banyak yang ingin maju, tapi ada juga yang mempengaruhi. Kemudian masalah iklim juga, cuaca yang tidak bagus membuat tanaman rusak, kemudian ikan, kemudian mempengaruhi hasil ya. Nah, itu terus mereka jadi gelo. Lah, ketika gelo itulah yang mana pemerintah harus hadir dan seperti saya juga untuk tetap mendampingi agar tidak gelo. Ketika tadi ada masalah pendanaan, pembiayaan, itu diambilkan misalnya ambil nih untuk kelompok itu atau dalam bentuk pinjaman Bu? Kalau pelatihan memang dikasihkan, kemudian nanti kalau memang sudah butuh modal, kan sudah ada yang menyalurkan dari Dinas Perempuan dan KB itu loh Mbak. Itu memang kita bisa meminta bantuan untuk bantuan pinjaman lunak yang dulu saya pernah sampaikan untuk pinjam nanti setengah tahun baru
mulai baru mengangsur. mengangsur seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau misalnya setengah tahun nih ternyata nggak ada hasil, harus ngangsur, itu terus gimana Bu? Kalau yang sudah itu baik kok Mbak. Ya, ini malah justru menjadi masukan bagi kami Mbak Sekar untuk nanti kalau ini ternyata seperti ini, dinas mau seperti apa lah, itu nanti menjadi bahan pembicaraan kami. Ya. Biasanya yang diminta masyarakat apa sih Bu? Ya dana, anggaran, karena yang dulu saya sampaikan di podcast yang dulu itu dilatih tapi tidak diberi alat, ya toh. Lah sekarang dengan dana melalui BKK ini saya bisa memberikan alatnya juga, sehingga mereka jadi terus bisa praktek Mbak. Kalau tidak punya alat ya piye? Sehingga besok dorongan pemerintah tinggal bagaimana memberikan modal ketika memang mereka sudah mumpuni, sudah bisa dan memang layak jual. Kalau sekarang tahapan saya hanya bagaimana bisa mencukupi di lingkungan keluarganya dulu, kemudian ya di seluruh anggota itu bisa bergerak sama semangatnya sehingga tidak ada yang tercecer. Lah itu dulu. Nanti secara bertahap ketika memang sudah bisa, itu baru saya akan melangkah lebih jauh. Ya, oke. Untuk KWT kelompok wanita tani ini, ketika kita mungkin ada salah satu masyarakat, misalnya kita ingin membentuk sebuah kelompok nih, persyaratannya apa Bu biar kita bisa mendapatkan pelatihan? Apakah ada minimal anggotanya berapa atau apa gitu? Yang saya dampingi biasanya saya sarankan untuk 20 orang, 20 orang, terus kemudian sudah mempunyai tekad yang sama, ya, karena KWT tanpa tekad yang sama itu pasti akan nanti tercecer-cecer seperti peternakan joper yang kelompok itu loh Mbak, itu juga dilatih, kemudian setelah menjelang panen ternyata anggotanya tinggal berapa, lah san panen mereka minta jatah yang sama. Itu kendala yang luar biasa. Yang tapi memang solusinya tetap ada kan Bu itu. Iya. ada solusinya ada. Oke, tapi itu memang memang tipikalnya seperti itu Bu. Kadang ada juga orang yang bosenan juga kan Bu. Nungguin hasil kok lama nih, ikannya nggak gede-gede ya, gitu tidak ya Bu, semua Mbak, tidak semua. Justru kebanyakan semangatnya sama karena yang tidak mempunyai lahan saja mereka bersemangat dengan pot ya. Dengan memanfaatkan pekarangannya, apalagi yang punya lahan, misalnya ada kas desa, kas kelurahan yang tanah kas yang bisa digunakan lah, itu lebih kita menyemangatinya harus lebih karena sudah dipinjami kok hasilnya piye kuwi. Oke, seperti itu. Tapi di Sleman kalau di wilayah pedesaan itu tidak masalah sepertinya, harus bertani, kemudian harus beternak. Tapi bagaimana dengan Sleman yang ini Bu, di kota nih ya. Kita bilangnya kota aja gitu ya Bu ya, karena ada perumahan kayak gitu. Pasti kan juga orang-orang perumahan itu pengen juga sih seperti itu, tapi nggak ada lahan. Nah itu tadi dengan memanfaatkan pekarangannya Mbak. Cuman untuk yang ikan dan yang agak sulit lah. Itu kebetulan ya memang yang saya dampingi yang saya belum merambah yang ke itu karena tampaknya juga kurang minat. Dan lagi di dinas itu aturannya kan dalam satu padukan hanya ada satu kelompok. Ini yang sesungguhnya nanti mau saya kritisi. Satu padukuhan hanya saja satu ya kelompok, Bu ya? padahal tidak mungkin kita misalnya ada dalam satu padukuhan di Modinan itu ada RT-nya 9, RW-nya 3 kalau tidak salah. Nah itu kalau 9 menyatukan ya orang mungkin Mbak. Mbak sekarang gini tidak usah dibatasi seperti itu, di mana perempuan berkumpul dengan niat yang sama dibolehkan begitu loh. Saya mau mengkritisi itu aturannya dasarnya apa saya belum telusuri lah, karena ini juga komisi juga belum begitu aktif, tapi minggu depan kita sudah mulai komisi C mau memanggil mitra-mitra kerja ini mau saya tanyakan. Oke Bu, kalau kita berangan-angan dulu ya, berandai-andai KWT ini sukses gitu ya, semuanya nanti bisa menghasilkan produk yang memiliki nilai jual yang lebih lagi. Tapi kalau misalnya banyak KWT juga melakukan hal yang sama, ini persaingannya nanti bakal seperti apa Bu?
Ya nganu Mbak, tentu saja KWT itu kan skupnya kecil ya Mbak. Ya. Kemudian lahannya juga tidak begitu lebar. Paling untuk bisa dijual itu kalau memang benar-benar sudah bosan mengolah ya. Kalau belum ya pasti masih dengan. Tapi saya lihat di KWT kami ada juga yang menanam mentimun, kemudian tomat, dilalahnya pada saat itu harga jualnya pasti tinggi Mbak. Nah itu juga kasnya lumayan. Sehingga ini kan tahun 2025 baru mau secara keseluruhan di Kabupaten Sleman dibentuk. Nah kalau sekarang kan baru beberapa, itu belum tampak sekali kendalanya over produk belum. Karena memang belum banyak Nah, itu nanti saya yakin dinas pasti punya solusinya juga. Nah itu juga PR saya nanti akan kita bicarakan juga. Banyak Bu Ismi PR-nya. Nah itu tadi bagaimana saya bisa merubah aturan itu. Kemudian kita tanyakan ketika kelompok masyarakat terkendala mengembalikan pinjaman lunak. Kemudian tapi kayaknya ada kok Mbak aturan lanjutannya yang jika memang belum bisa mengajukan surat permohonan. Sepertinya ada. Cuman saya konsentrasinya membicarakan KWT yang tentu saja tidak begitu membutuhkan modal karena baru diolah sendiri. Nah itu saya belum melihat kembali perdanya. Kemudian yang ketiga tadi mau merubah aturan biar bisa semua membentuk, tidak hanya satu. Kemudian pemerataan juga Bu, di Padukuhan cuma satu itu. Kemudian untuk yang terkendala bagaimana kalau over product. Itu dia. Nah, oleh karenanya saya melatih untuk mengawetkan tadi Mbak. Misalnya menanam terong. Itu bisa dibuat kok keripik terong nanti ya Bu ya. Dulu terong rasa kurma atau apa gitu. Saya pernah ikut tapi lupa Mbak. Jadi tergantung inovasi yang ingin diterapkan pokoknya di masing-masing KWT diawetkan untuk ketahanan pangan gitu aja. Baik. Soal akses dana, kira-kira masyarakat bagaimana bisa melakukannya Bu? Untuk mengajukan begitu? Ya hubungi PPL, kemudian nanti akan didampingi. Kalau masih bingung nanti bisa langsung ke Gedung Dewan ya, mencari Ibu Ismi ya, seperti itu ya. Pokoknya dicari aja. Tanya deh mau ketemu sama Ibu Ismi Sutarti seperti itu, nanti pasti akan diberikan kita kan arahan seperti itu ya Bu ya. Saya kan garapnya ya Dapil 5 Melati Damping. Dapil 5 adalah Melati dan juga Damping. Itu adalah dapilnya Bu Ismi, dan semoga saja nanti pemerataan ya Bu di semua dapil ya. Karena kan kalau Sleman nggak karena cuma itu sudah menjadi program dinas kok Mbak. Program dinas itu untuk nantinya bisa seluruh kabupaten perpaduan satu KWT. Bu Ismi, apa yang ingin Bu Ismi sampaikan nih, harapan terutama kepada masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat ini yang bisa menjadi kunci sukses kemandirian dan juga kemajuan di Kabupaten Sleman ini? Kepada masyarakat Sleman, khususnya saya berbicara kepada ibu-ibu, bagaimana kita membantu program pemerintah ini untuk bisa mandiri, ya karena pemerintah sudah menyediakan kita bergerak di bidangnya masing-masing melalui pemberdayaan masyarakat. Baiklah, nanti kita lebih semangat lagi, kita lebih belajar untuk mengolah makanan-makanan yang dihasilkan oleh lingkungan kita, baik itu KWT maupun pertanian perikanan dari bapak-bapak, agar menjadi ketahanan pangan di Kabupaten Sleman. Yang mana itu nanti bisa dijual di pengusaha lain, misalnya itu catering, kemudian juga supermarket yang itu akan meningkatkan pendapatan keluarga. Tadi juga ada dari sisi pencegahan stunting juga sudah masuk di situ, semuanya sudah include ya. Baik. Jadi bagaimana kita masyarakat pedesaan itu meningkatkan semangat, duduk bersama, kemudian menyelesaikan masalah stunting ini, mencegah sebelum ada. Dan ini menjadi tugas kita bersama. Terima kasih Bu Haja Ismi Sutartiasa untuk podcast Dialog Dewan kali ini. Semoga ini menjadi inspirasi bagi masyarakat ya, supaya ternyata bisa kok ya masyarakat itu membantu pemerintah untuk bisa memajukan daerahnya masing-masing seperti itu. Terima kasih Bu Ismi dan kasih Mbak.
ya. podcast Dialog Dewan kali ini. Semoga saja bisa memberikan tambahan informasi untuk kita semuanya, dan Titi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.